Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai' faja'alana bi rahmatihi ummatan wahidatan wa marhumatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, terutama jajaran pengurus takmir masjid yang kami hormati, kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat persaudaraan. Kita juga bersyukur atas nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, yang mana dengan itulah kita akhirnya dapat melaksanakan perintah Allah pada pagi hari ini, yaitu salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Usmah wa Nabiyur Rahmah wa Nabiyus Samahah wa Nabiyul Yusri. Izin minum dulu Pak. Tahun ini derek poso, benjing insyaallah. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul Uswah wa Nabiyur Rahmah wa Nabiyus Samahah wa Nabiyul Yusri. Yaitu Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang penuh suri tauladan, Nabi yang penuh kemudahan dalam urusan keagamaan. Ke rumah sakit. Oke. Sinten, Pak? Oke. Semoga kita dapat mengikuti suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memandang segala sesuatu itu dengan kasih sayang, memandang segala sesuatu dengan rahmat, memandang segala sesuatu dengan optimisme, dengan positif, pandangan yang positif, dan dengan kebijaksanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita Surat Al-Baqarah ayat 35. Tapi sebelum itu kita perlu mengulang atau mengingat kembali ayat 34, yaitu tentang keengganan iblis untuk mentaati Allah. Yaitu perintah Allah diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, yaitu sujud penghormatan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas insyaallah secara sedikit rinci sujud itu seperti apa, yang dimaksud sombong itu seperti apa, kenapa dia enggan karena sombong, sombong itu seperti apa, sebab-sebab sombong itu apa, sudah. Betul lagi. Kita masih ada yang ingat apa? Sombong niku napa? Yang dalam hadis Rasulullah. Napa? Batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang-orang lain. Sebab-sebabnya ada kurang lebih 4 atau 5 kemarin, di antaranya adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Nah, sekarang kita kembali diuji dengan hal itu. Di media sosial niki rame tentang nopo? Perbedaan 10 Dzulhijjah. Niki bahaya nih. Agama Islam niku umat Islam itu umat yang satu. Tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan umat yang satu. Soalnya nopo? Tukaran.
di grup WA ayel-ayelan, padahal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nggih. Kenapa Bapak Ibu? Ini diperlukan pandangan yang bijaksana, yang penuh rahmat dan penuh ilmu. Nggih. Jadi sehingga tidak mudah menganggap yang dia ikuti itu paling benar, lantas yang lain itu tidak benar. Ini bahaya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah di Arab Saudi. Sekarang ini sudah tanggal 9. Besok tanggal 10. Sekarang jamaah haji sudah di Padang Arafah sekarang. Sedangkan kita di sini, baik pemerintah maupun Ormas Muhammadiyah saat ini masih tanggal 8 Dzulhijjah. Besok tanggal 9, lusa hari Senin baru tanggal 10. Loh kok sakit? Nah poso Arafah ya nopo? Masa kita besok poso jamaah haji sudah buyar dari Padang Arafah? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya Bapak Ibu. Tidak ada hubungannya sama sekali puasa Arafah dengan berkumpulnya jamaah haji wukuf di Padang Arafah, mboten enten hubungannya. Itu yang harus kita yakini. Yang kita harus yakini bahwa perbedaan waktu itu lumrah. Perbedaan waktu, jangankan waktu satu hari, waktu sholat mawon nggih berbeda kok. Misal kita di Wita, waktu Indonesia Tengah. Misal sedang berada di sana. Terus dapat kabar dari teman saudara di Mojokerto, ini misal Ramadan lah. Terus kita video call sama teman yang di Mojokerto, saudara Mojokerto. Kita sedang posisi di waktu Indonesia Tengah. Lho wis buka ta nang kono? Wis, ayo nang buka. Mosok kita yang di Wita langsung buka. Hanya karena yang di Mojokerto sudah berbuka puasa. Mboten. Berbeda. Jadi metode perbedaan waktu itu bukan ibadah itu bukan berkaitan dengan sesuatu. Misal poso Arafah berarti kudu podo harus sama dengan wukufnya jamaah haji di Padang Arafah, mboten, tidak. Tapi karena waktunya dan penetapan waktu itu ada dua metode. Metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Dan kedua-duanya itu adalah ilmunya Allah. Kalau kedua-duanya itu ilmunya Allah, yang satu pakai ini, yang satu pakai ini, monggo wong sama-sama ilmunya Allah. Nah, Allah mohon mboten mempermasalahkan. Di sini hisab itu disebut dua kali dalam Al-Qur'an, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12. Nggih kula waosaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ini hisab yang pertama. Yang kedua Isra 12. Niku Yunus ayat 5. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dua kali kata-kata hisab disebut dalam Al-Qur'an dan itu dikaitkan dengan matahari dan rembulan. Yunus ayat 5, dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai pelita terang benderang dan rembulan sebagai bercahaya, dapat imbas cahaya dari matahari. Dan telah ditetapkan oleh Allah manazil, garis-garis orbitnya niku sudah ada. Kenapa? Agar engkau tahu hitungan tahun, jumlah tahun dan hisab perhitungan niku. Nah, kalau hitungan detik mawon sudah bisa dideteksi, apalagi hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan hari. Kita pernah sholat gerhana Pak? Pernah? Itu detiknya loh terdeteksi Pak. Nanti dari sekian ngoten laras nggih. Napa malih hitungan dino. Nggih tambah gampang dititeni. Pakai hisab nggih bisa. Ru'yatul hilal nggih monggo. Enggak apa-apa, dua-duanya itu ilmunya Allah.
Nah, perbedaan kita sekarang dengan Arab Saudi karena perbedaan metode penetapan awal bulan. Di sana ditetapkan awal bulannya Dzulhijjah adalah tanggal 8 Juni. Misalnya, mereka 7 Juni itu mereka. Dan mereka penetapan awal bulan 8 Juni. Awal bulan Dzulhijjah. Ya, awalnya saja sudah berbeda. Maka mengikuti ngoten lho, dan itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak boleh kita mengatasnamakan ngeten. Lho, bedone mek petang jam, enggak efek. Lah Mojokerto, Surabaya beda 2 menit ae sampean buka poso melok adane Surabaya batal poso sampean. Dong ini harus kita ini. Jangan sampai karena ini kita terpecah belah. Merasa paling benar, akhirnya kesombongan muncul. Oh, dasar kamu ikut siapa kamu? Sekarang sudah Arafah di sana wukuf kok di sini belum puasa. Besok sudah di sana sudah sholat, di sini baru puasa. Apakah kamu tidak puasa di hari yang diharamkan karena Idul Adha itulah? Itu kan di sana. Kalau jamaah haji di sana waktunya Idul Adha malah puasa karena ikut Indonesia ya batal. Kita di sini penetapan awal bulannya sudah berbeda, maka mengikuti itu saja pun ngoten. Metode sangat sederhana. Dan kita harus yakin bahwa yang membawa perkara ini itu orang-orang yang pakar ilmu. Mereka ini tinggal ikut, kita ini ikut saja. Kita ini bukan pakar ilmu, ikut saja. Oh gitu ya sudah saya ikut. Karena saya yakin yang menetapkan adalah orang yang pakar ilmunya. Masa kita mau berijtihad sendiri? Wes gak percaya aku. Otakmu gak gunung, ru'yatul hilal dhewe. Otak hisab ilmu astronomi yang mboten kada ilmu nih, mau ngitung sendiri. Lah kan ngaten lucu. Udah gitu ribut di grup WA. Dos. Nah ini untungnya apa? Kalau ada Umar bin Khattab di tempeleng nih, Pak. Karena apa? Umar bin Khattab pernah ngendikan ngeten, muring-muring tempat sahabat. Khilafus sunnah muskilah wal khilafu bainana muskilatun akbar. Salah dalam ibadah sunnah itu memang bermasalah. Tapi kalau gara-gara ibadah sunnah kita berselisih, berbeda dalam ibadah sunnah itu memang masalah. Tapi kalau kita berselisih, berbeda pendapat lalu berselisih hanya karena ibadah yang sunnah, itu masalah lebih besar lagi karena ukhuwah itu hukumnya wajib. Poso Arafah sunnah, Idul Adha sholat tinggi sunnah. Mboten sholat, mboten poso, mboten dosa. Tapi lek tukaran gara-gara yang tidak wajib itu lebih dosa besar. Apalagi saling merasa paling benar di grup yang harusnya grup itu kan persatuan. Lah kok isinya perpecahan dan pertikaian? Buat apa? Bubarkan saja grup-grup itu. Judulnya grup masjid, tiba isinya untuk tukaran. Tidak mencerminkan jamaah itu persatuan, Pak. Jamaah itu satu. Berjamaah itu bersama. Kita sholat jamaah itu dewe-dewe tak bareng. Aku imamnya aku jarno rukuk dewe aku tak sujud di sini. Masa boleh? Kalau kita tersatukan dalam satu grup, apalagi itu masjid di judulnya jamaah, ya bersatu, mencerminkan akhlak yang menghormati, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat menghargai orang lain. Ini enggak, sayang sekali, sangat bersayangkan. Malah ada syekh dari Mesir tuh waktu kunjungan ke Indonesia ada yang nanya, Syekh, gimana ini kita sholat Idul Fitrinya kapan? Loh kenapa kok nanya gitu? Pemerintah begini, Muhammadiyah begini, ya gak usah sholat. Loh kaget semua. Oh syekhnya bilang gitu, gak usah sholat. Loh kenapa? Loh Idul Fitri itu sunnah. Tapi jaga ukhuwah kalian itu wajib. Sekarang ngoten, kalian guyon, tapi nggih masuk. Jaga ukhuwah itu wajib. Jaga persaudaraan itu wajib. Umat Islam ini sudah terpecah belah, di fitnah sana sini, diadu domba, katut mawon. Hanya karena hal-hal yang sunnah. Kalau tabat nih, puasa Arafah itu sunnah apa wajib? Salat Idul Adha sunnah apa wajib? Jaga ukhuwah puasa wajib. Jaga ukhuwah persatuan umat Islam ini wajib napa? Sunnah. Wajib, Pak. Niku jawabane. Menjenengan benjing boten poso mboten dosa, tapi nggih eman, ngoten.
berbicara tentang perbedaan ini Bapak Ibu. Oke. Ini merupakan khazanah keilmuan dalam fikih Islam. Jadi selama itu ilmiah, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, yakin Pak menjalaninya. Jangan ragu, kalau ragu batal ibadah itu. Ini aku tadi sudah rakaat 4 atau baru rakaat 3. Keraguan harus tinggalkan, harus yakin aku baru 3. Habis itu ditambah sujud sahwi karena lupa. Kalau lupa sujud sahwi, pun lupa rakaat terus lupa sujud sahwi juga, ya tidak apa-apa, sujud sahwi itu sunnah, tidak batal sholatnya. Harus difahami. Sejak zaman Rasulullah Bapak Ibu, sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, dan Rasulullah tidak marah-marah, tidak menyalahkan, tidak membentak, tidak cemberut. Kalau cerita nih, di zaman Rasulullah niku pernah terjadi perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq. Setelah perang Khandaq selesai, Rasulullah niku baru saja melepas baju besi yang dipakai perang, baru ditaruh. Didatangi malaikat Jibril, "Loh, Muhammad, kok bisa cepat? Loh, kenapa Jibril? Perang maneh? Loh, saniki nggih saniki. Kemana? Itu Yahudi Bani Quraidah itu berkhianat kepadamu. Usir mereka dari tempat tinggalnya." Dadose ngusir uang niku asline mboten angsal, kecuali jika mereka memang berhak diusir. Karena perjanjian Madinah waktu itu, piagam Madinah harus bersama-sama mendukung, menyokong, membantu keamanan Madinah. Lalu Bani Quraidah berkoalisi dengan musuh orang musyrikin, orang Nasrani, orang Yahudi yang akan gempur Madinah, dia berkoalisi ke sana. Padahal kewajiban menjaga Madinah bersama-sama, tinggal bersama di Madinah. Rasulullah punya piagam seperti itu sama orang Yahudi loh Pak. Tapi mereka mengingkari. Akhirnya malaikat Jibril, sekarang waktunya memerangi Bani Quraidah, Yahudi dari suku Bani Quraidah. Pun ditamel malih baju besinya, langsung berkata kepada para sahabat, "Ala la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Sekarang semua bersiap-siap, waktu itu siang hari Pak. Sekarang semua bersiap-siap perang menuju permukiman atau kampung halaman Yahudi Bani Quraidah. Tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya tidak boleh sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Semua sahabat dengar perintah Rasulullah itu jelas. Pun bidan. Ada yang langsung berangkat, ada yang siap-siap dan sebagainya. Singkat cerita, perjalanannya karena jauh, ada yang sudah sampai di Bani Quraidah, ada yang masih belum. Yang belum sampai di Bani Quraidah ini ternyata sudah masuk waktu asar. Di situ terbagi menjadi 2 kelompok para sahabat. Wis waya asar, ayo sembayang. Loh, kalian gak mireng tamang? Ya mireng, tapi aku yakin Rasulullah itu bukan itu maknanya. Maknanya itu secara tekstual memang kita harus sholat asar di Bani Quraidah, betul nggih? Tapi secara kontekstual itu maksudnya kita disuruh cepet-cepet. Le iso, kalau bisa disuruh bercepat-cepat, kalau bisa sholat asar pas asar itu sudah di Bani Quraidah. Oh enggak, aku enggak gitu. Rasulullah itu memerintahkan jelas sholatnya di kampung Bani Quraidah. Ya sudah, terserah kamu. Aku tak sholat yang gini, aku tak sholat di sini. Akhirnya satu kelompok sholat di perjalanan karena sudah waktu asar. Dia yakin kalau nunggu sampai Bani Quraidah itu sudah maghrib. Sholat di situ Pak, menyelisih perintah Rasulullah itu. Rasulullah bilang jelas tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Dia sholat di perjalanan, masih jauh dari tempat Bani Quraidah. Mereka sholat berjamaah banyak kelompok ini. Yang kelompok satunya terus perjalanan sampai di sana sudah malam, baru sholat asar, maghrib terus isya. Yang kelompok ini, akhirnya mereka berdua, ayo sih kita ke Rasulullah, siapa yang diantara kita yang paling benar? Rasul, apa? Ini tadi gini Rasul, mereka sholat loh, tidak sesuai perintah Rasulullah. Loh, maksudnya gimana? Mereka sholat tidak di Bani Quraidah, asar loh di perjalanan. Kami di sini, padahal meskipun sudah malam, tapi sesuai perintah jenengan gitu. Ditanya, iya betul.
Apakah kamu seperti itu? Iya. Kenapa kamu sholat tidak di Bani Quraidah? Ya saya pahamnya perkataan jenengan itu untuk biar kita segera saja, tidak harus tekstual seperti itu. Ada pesan yang tersirat dari pesan panjenengan Rasul, yaitu kita disuruh cepat-cepat kalau bisa asar dari Bani Quraidah. Nah kamu, ya saya jelas teksnya seperti itu. Panjenengan berkata tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Ya sholat di Bani Quraidah, entah itu sudah malam, entah masih sore. Saya sholatnya di Bani Quraidah karena panjenengan menentukan tempat, bukan waktu. Apa kata Rasulullah? Awakmu bener ya, kamu gak salah. Enggak marah Rasulullah. Oh nih jelas gitu. Sejak di zaman Rasulullah sudah terjadi seperti itu. Dan perbedaan penetapan bulan, awal bulan itu, bahkan yang ru'yatul hilal saja bisa berbeda karena perbedaan tempat. Ikhtilaful matla' dalam istilah fikih nih. Ikhtilaful matla' itu tempat muncul. Munculnya bulan di Indonesia sama munculnya bulan di sana kan berbeda Pak waktunya. Di Arab Saudi, oh ketok, ya sudah sekarang sudah awal Dzulhijjah. Oh di sini belum kelihatan, berarti masih Dzulqa'dah, menit berarti Dzulhijjah. Besok berarti. Akhirnya, ya kan tidak lucu. Di sini ditetapkan awal Dzulhijjahnya, misal tanggal 8 Juni. Terus sekarang hitungannya masih 8 hari, masih tanggal 8. Hanya karena jamaah haji di Arafah sudah wukuf, kita puasa Arafah, tidak bisa. Kita masih tanggal 8, besok tanggal 9, lusa tanggal 10. Sudah itu Pak, tenang mawon. Tenang mawon, tidak usah bingung, tidak usah repot, tidak usah bagaimana, karena kita yakin sudah. Yang bertanggung jawab adalah orang yang menetapkan awal bulan itu. Kita yakin mereka adalah pakar, mereka adalah ulama, mereka adalah ahli. Nah kita yang bukan ahli ngikut yang ahli. Itu perintah Rasulullah, perintah Allah dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, tanya yang ngerti, yang ahli. Nah kita semua ngerti ilmu astronomi, kalau tanglet. Teng mriki enten yang pakar ilmu astronomi, pakar ilmu menghitung, bisa ru'yatul hilal. Ada yang punya teleskop di sini? Munggah ndure Masjid Al-Ikhlas niki mumpung pun dhuwur. Ayo, ada yang punya teleskop dan bisa mengoperasikan teleskop, menentukan ini napa koordinat dan sebagainya, derajatnya, sehingga bisa menentukan. Betul enten, sudah ikut saja. Ikut pakar. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Allah. Kalau kamu belum punya ilmunya, ikut orang yang punya ilmunya. Nah, kalau nyamun penyambung lidah, saya bukan pakar dalam hal itu, saya yakin. Ini ya sudah, ini yakin, harus yakin. Kalau ada keraguan, tidak sah ibadah kita, Pak. Jangan yakinnya ikut Saudi. Nah, monggo. Di sana memang sudah ditetapkan seperti itu, tapi kita itu hidupnya di Indonesia. Nah, di sini seperti apa? Ada dua, sering di sini. Ya, alhamdulillah tahun ini banyak yang mayoritas bareng. Bareng. Yang hisab, yang ru'yatul hilal bareng. Hanya ada beberapa tempat termasuk Pondok Gontor itu ngikut Saudi. Saya alumni Gontor. Apakah saya lantas, wah aku kudu melok Gontor? Enggak harus. Sejak di Gontor sudah diajarkan semua itu harus luas. Keyakinan, oh aku ikut ini, saya yakin ini ikut ini, monggo. Nah, intinya apa? Saling menghargai, saling menghormati. Tidak perlu karena urusan yang bahkan kita tinggalkan saja itu tidak berdosa. Kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah kita, bertikai sana sini, komentar dengan kata-kata yang panas, kata-kata yang nyindir. Suwereng ninggal sindir-sindiran damel nopo to nggih? Sindir buat apa sindir-sindiran di grup WA itu? Kan tidak enak. Itu grup WA itu mempersatukan. Jangan sampai memperkeruh keadaan, membuat pertikaian dan perpecahan. Eman, ngoten nggih. Alhamdulillah kita masuk ayatnya nggih. Satu ayat mawon. Niki wau ternyata sudah 20 menit sendiri bahas pembukaan. Tapi nggih hubungannya sama niku. Ayat Quran sebelumnya kan nyambung ngoten lho. Iblis itu diusir dari surga karena rasa sombong. Nah, sombong itu adalah merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Nah, sekarang itu terjadi. Semua orang merasa paling benar dengan pilihannya mengikuti puasa Arafah kapan dan sholat Idul Adha kapan, lantas menganggap yang lain benar. Oh, aku yang melok Arab Saudi, paling benar Arab Saudi. Jangan salah.
Jangan menganggap Arab Saudi itu hanya Mekah itu sejarahnya hanya indah, tempat kelahiran Rasulullah. Jangan hanya itu yang diingat. Di sana juga ada kenangan buruk. Di sana juga tempat Rasulullah ditindas, dihina, bahkan mau dibunuh sama Abu Jahal dan lain-lain itu. Jadi kiblat kita itu bukan tempat, Pak. Kiblat kita itu Quran. Islam itu kiblatnya atau pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan terpaut dengan Mekah dan Madinah. Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia. Dan Allah tidak mengkhususkan ulama itu di Arab Saudi. Allah tidak mengkhususkan, tidak ada satupun ayat atau hadis yang mengatakan ulama adalah hanya orang Arab Saudi. Bahkan orang Arab Saudi ada yang belajar sama ulama Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani niku napa niku saka gurunya para guru, gurunya para ulama. Niku orang pundi niku. Nggih. Itu karya-karyanya. Karya kitab-kitabnya di Arab sana dipelajari. Gurunya itu saka guru Mbah Soleh Darat, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Lucu kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Hasyim Asy'ari itu tunggal guru, belajarnya sama. Yang satu punya pandangan seperti ini, satu pandangan seperti ini, itu akur-akur saja. Padahal satu guru, tunggal guru. Jangan lihat film Jejak Dua Kiai ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah, niku. Itu tunggal guru, Pak. Mbah Kiai Soleh Darat, ulama karismatik. Beliau berdua ngajinya sama ini. Yang satu ngambil metode, aku tak dakwah secara seperti ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, aku tak dakwah model kayak gini. Nah, harusnya kan kalau kita paham sejarah indah sekali, kita bersatu, bersaudara. Nggih. Jadi dari ayat tadi kita sambungkan dengan ayat selanjutnya. Ya sampai 5:30 biasanya kan kurang lebih 30 menit kita ngaji nih. Ayat satu ayat nggih. Ayat 35. Ini kalau satu ayat sebenarnya ndak ini gantung, tapi ndak apa-apa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya setelah setelah ayat sebelumnya sudah kita pelajari, malaikat diperintahkan sujud, ternyata ada yang tidak mau, iblis tidak mau karena sombong, lalu dicap oleh Allah sebagai makhluknya yang kafir. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk apa? Wahai Adam, uskun anta wa zawjuka al jannah. Tinggallah kamu di surga wahai Adam, wa zawjuka, dan bersama istrimu, pasanganmu. Ini berarti, Pak, hikmah pertama yang bisa kita ambil, suami istri itu harus punya orientasi sampai ke surga. Karena Nabi Adam ketika di sana diciptakan juga istrinya, disuruh tinggal bersama. Maka kita kalau sudah punya pasangan, harus niatnya itu tinggal bersama terus. Mboten mikir malah ya mau carane gak terus, hanya karena mungkin perbedaan, tidak suka atau apa, berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau tidak kuat, memang tidak bisa dipertahankan, ada syariat namanya tolak atau perceraian. Itu cara terakhir. Halal tapi Allah tidak suka, yaitu suatu yang halal tapi Allah tidak suka, yaitu apa? Perceraian suami istri. Tapi itu tetap diperbolehkan dengan syarat itu alternatif terakhir, bukan alternatif pertama. Di antara istri yang dibenci dalam agama Islam adalah yang titik-titik ngucap no cerai wis, enggak boleh. Titik-titik masalah titik wis kita pisah aja. Enggak punya daya juang, ngoten nggih. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kamu berdua dari yang ada dalam surga ini dengan sukacita dan dimanapun yang kamu inginkan. Jadi bebas makan dimanapun apapun di surga itu bebas. Di surga itu ada sungai-sungai, Bapak Ibu. Sungainya ada yang min labanin musaffa, susu murni.
anti expired Pak. Anti kadaluarsa. Ada yang apa? Ada yang dari asal niku madu. Ada yang min khamrin ladzatin. Khamr itu kalau di dunia kan memabukkan dan haram. Kok di surga tidak memabukkan dan tidak haram. Ini buat jangan disamakan Pak. Kok di sini haram. Nah, ini diperintahkan silakan nikmati surga ini wahai Adam dan Hawa sesuka hatimu dimanapun kamu berada. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan engkau berdua mendekati pohon ini sehingga kalau kamu mendekatinya dan memakan buahnya kamu menjadi orang yang zalim. Nah, niki Bapak Ibu bahwa ternyata di surga pun ada aturan. Nggih. Lalu di surga mohon ada peraturan, apalagi di dunia. Di dunia ini monggo apapun dimakan kecuali yang haram, ngoten Pak. Haram itu ada haram zatnya, ada haram sebabnya, ada haram pengolahannya. Nggih. Haram zatnya yang sudah disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, misal darah, daging babi, bangkai dan lain-lain. Ngoten nggih. Kalau minuman khamar dan lain sebagainya. Itu zatnya. Haram sumbernya. Niki air yang halal, Pak. Tapi kalau nyolong haram, mencuri nggih. Buah apel halal. Tapi kalau mencuri haram. Ngoten gitu napa niku? Apa namanya? Proses sumber. Ada yang proses pengolahan. Nah, proses pengolahan ini ayam itu halal. Lah kok gorengnya pakai minyak mengandung babi, haram. Proses penyembelihan Idul Adha, mboten baca bismillah, mboten niat, apalagi apa namanya? Tanpa bismillah itu haram Pak, bahaya. Jadi harus bismillah. Nggih. Menyembelih ayam, menyembelih napa mawon bismillah. Nggih, biar tidak menjadi haram. Ngoten. Nah, di sini termasuk orang-orang dolim adalah yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Di sini ternyata nun sewu satu ayat malih nggih biar minimal niku, minimal ada sambungannya. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Namun ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa ini berhasil ditipu oleh setan. Nggih, oleh iblis niku wau, setan. Fa azallahuma syaitan. Digelincirkan kaki mereka anha dari surga tadi karena tertipu akhirnya mendekati buah khuldi tadi. Napa? Pohon tadi. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka mereka berdua terkeluarkan dari surga. Akhirnya Allah berfirman, "Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu." Kamu semua, Adam, Hawa, setan, iblis turun, diusir dari surga. Lalu dinyatakan, Pak, kita dinyatakan di sini oleh Allah, ba'dukum li ba'din aduwwun. Kamu dengan iblis ini adalah musuh. Maka jangan berteman, kata. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ini, Pak. Dan kalian bagimu di dalam bumi itu adalah tempat tinggal dan ada kesenangan di sana sampai waktu yang ditentukan. Berarti kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Ilahin sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan. Artinya tidak selama-lamanya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Nabi Adam ini bertaubat. Nggih. Talaqa Adam min rabbih kalimat. Talaqa itu talaki, menerima. Jadi Allah itu sangat penyayang, Pak. Nabi Adam diusir dari surga tapi diberi dan diajari kata-kata untuk bertaubat. Sangat viral, sangat terkenal yang kita kenal dengan doa taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Napa? Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ketika diusir dari surga. Dapat dari mana doa itu? Dari Allah diajari. Wahai Adam, bacalah doa ini sebagai pertaubatan bagimu. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami karena melanggar perintahmu tadi.
Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka apabila engkau tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk kepada golongan orang-orang yang rugi ya Allah. Ini perlu dibaca Pak, ini perlu dibaca. Kemudian fataba alaih, Allah menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pun kula terusaken mawon. Lalu kami perintahkan Adam untuk turun ke bumi bersama istrinya, bersama iblis dan setan tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka wahai Nabi Adam dan istrinya dan anak cucumu nanti ketika hidup di bumi, kok ada petunjuk dariku, hudan itu petunjuk, kita ada petunjuk Al-Quran. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada ketakutan baginya dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, berarti kalau kita ingin hidupnya ayem, tentram, aman, tidak takut, tidak sedih, ikut petunjuk Allah. Ikut petunjuk Allah. Dan ini termasuk di antara petunjuknya ya, kita bahas di awal tadi, bahwa kalau ada orang mengikuti penetapan awal bulan Arab Saudi, silahkan. Kita ikut yang di sini, tidak apa-apa. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Berbeda penetapan awal bulan Dzulhijjah. Maka kalau yang ditetapkan di tanggal 7, otomatis tanggal 9-nya sekarang. Kalau penetapannya tanggal 8 Juni, maka 9 Dzulhijjahnya ya besok. Tidak perlu bingung dengan jamaah haji sudah buyar dari wukuf di Arafah, kok kita baru puasa. Bukankah ini kita hari tasyrik yang di sana sudah Idul Adha? Mboten, kita beda permulaan kok. Beda permulaan. Bingung, mboten usah bingung. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pun ini terakhir. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini pesan dari Nabi Allah pada Nabi Adam, nanti kalau di bumi ilingno, ingatkan anak cucumu ikut petunjukku. Dengan ikut petunjukku tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan bagi mereka dunia akhirat. Tapi kalau ternyata mendustakan ayat-ayatku bahkan sampai kafir, mereka akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sebagai penutup Bapak Ibu, coba kita ambil pelajaran dari ibadah haji ini Bapak Ibu. Ibadah haji niku nggih. Hikmah yang terbesar adalah menunjukkan kita ini umat yang satu. Dari segala penjuru muka bumi ngelumpuk berkumpul di mana? Di Arafah di Mekah. Entah itu orang Indonesia, Malaysia, Singapura, Afrika, Filipina, Australia, Eropa, berangkat ke sana. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, berbeda bahasa. Tapi mereka bersatu. Pakai kain ihram yang sama. Tawaf di tempat yang sama. Wukuf di tempat yang sama. Sa'i di tempat yang sama. Lontar Jumat tempat yang sama. Padahal mereka berbeda-beda. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Bertalbiyah dengan talbiyah yang sama. Allah ingin memberitahu ini loh umat Islam, umat yang satu, meskipun berbeda-beda suku. Maka jangan sampai terpecah belah hanya karena pertikaian, dan itu hanya suatu yang tidak didasari dengan keilmuan. Kok mempertanyakan sampean kok besok baru puasa Arafah jamaah haji sudah wukuf hari ini. Di sana penetapan awal Dzulhijjah memang 9 hari yang lalu, ini baru 8 hari yang lalu. Ya gimana saya mau puasa Arafah? Di sini baru tanggal 8 gitu. Ya, sudah enggak usah membuat orang lain ragu, enggak usah memaksa orang yang sudah menetapkan aku ikut ini. Aku sholatnya Senin. Aku sholatnya Ahad. Ya, monggo. Sama-sama ada landasannya. Ngoten nggih. Nggih kirang lebih nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.